Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema yang kamu baca, yaitu pesan cinta kamu atau kehidupan percintaan kamu untuk I would say probably 2 sampai 3 bulan ke depan ya. Di sini aku bikin pick a card reading dengan bantuan berapa kristal seperti kamu lihat di sini. Jadi kamu bisa memilih. Yang pertama ini adalah clear quartz atau kristal bening. Oke, jadi kalau kamu ngelihat ada lingkaran, itu adalah lingkaran ring light ya. Lalu yang kedua ada orange quartz. Yang ketiga ada rose quartz. Dan keempat ada purple atau amethyst ya. Jadi silahkan bagi kalian yang masih bingung mau pilih yang mana, yang pertama, kedua, tiga, dan empat aku bakal siapin untuk kartu yang sembari kamu memilih, aku bakal siapin kartu tambahannya. Dan seperti yang selalu aku bilang, jika kamu bukan viewer baru ya, ini adalah pembacaan yang general, jadi bisa resonate dan bisa enggak. So kalau enggak sesuai, tolong jangan dipaksa, berarti memang bukan energi kamu. Lalu energinya pun bisa terbalik, bisa energi kamu atau energi orang yang sedang berurusan dengan kamu. Oke? Sorry, aku buka. Okay. Percintaan kamu 2 sampai 3 bulan ke depan. Kita ambil 3. Satu lagi ya. Kembali aku ingatkan nih, pertama, kedua, ketiga, dan keempat silahkan pilih kristal yang mana ya. Tertarik dengan kristal yang mana untuk melihat kehidupan percintaan kamu ke depannya. Oke, bagi yang udah memilih kita mulai ya. Oh iya. Aku ulang lagi ya. Yang pertama ada clear quartz atau kristal bening. Kedua ada orange quartz atau orange, kristal orange. Ketiga ada rose quartz atau kristal mawar. Dan keempat ada amethyst quartz ya, atau kristal amethyst atau ungu. So kita mulai ya. Dari yang kiri, gimana percintaan kamu yang ke depannya? Yang pilih kristal quartz, kok kristal quartz sih? Clear quartz. Oke.
ada Six of Cups, Eight of Swords, dan ada Four of Vessels. Aku ngeliat hubungan ini ya, entah masih bersama ataupun enggak, aku ngeliat hubungan ini sangat dibumbui oleh hal yang aku nggak bilang bohong ya, tapi bisa mengarah kayak nggak jujur apa adanya. Hubungan ini penuh dengan pengkhianatan, manipulasi, sabotasi, ya. Dan ada rasa yang terlalu berpikir kalau pasangannya itu bakal begini, bakal begitu. Asumsinya banyak banget di sini. Asumsi yang nggak beralasan justru, ya. Jadi bisa dibilang kalau orang lain bisa berasumsi karena suatu alasan, kalau ini alasannya bisa dia buat-buat sendiri gitu ya. The community, man holding a coin, appreciation. So di sini juga aku ngelihat salah satu dari kalian memang tergantung sama pasangan, di mana pasangannya bisa untuk menghidupi atau istilahnya membantu kehidupan kamu secara finansial materi ya, tapi pasangan kamu ini kurang bisa menghargai kamu. Dan aku ngeliat dia seseorang laki-laki yang memang atau perempuan yang bisa dibilang banyak dikelilingi oleh lawan jenis, dan dia kind of player, aku bisa bilang getting to know each other and new love. So aku bisa bilang ini hubungan ini sepertinya udah berakhir ya. Hubungan ini udah nggak bareng karena rasa tidak percaya itu tadi, rasa yang kok dia apa ya, tendensinya dia itu mencari validasi dengan orang lain. Jadi jika pasangannya nggak bisa memenuhi ekspektasinya dia, orang ini bakal lari dan cari kekurangan, apa yang ada kurang di pasangannya itu dia bakal cari ke orang lain. Dan nanti dia cari ke orang lain itu nggak dapat, cari lagi ke orang lain, dia bakal begitu terus. Tapi dia nggak mencoba untuk mengenal pasangannya dengan lebih dalam, mengerti kenapa pasangannya begitu. Tapi orang ini memaksa untuk pasangannya mengerti dia banget dan menghargai dia. Jadi ini mungkin tendensi energi seseorang yang maskulin, dalam artian bisa laki-laki ya, dalam artian bisa perempuan, tapi dia punya energi maskulin, energi yang logikanya cukup kuat dan mendominasi atau mengontrol. Kita lihat klarifikasinya lagi. Orang ini sangat nggak mengerti apa yang dia rasakan, punya tendensi lari, dan lari. Ya, entah apa yang dia cari dia juga nggak tahu, entah apa yang dia rasakan dia nggak tahu. Orang ini sangat mempunyai krisis di dalam perasaannya sendiri, dia nggak mengerti karena orang ini terlalu sering untuk memanipulasi keadaan, mensabotase keadaan ya. Dia akhirnya loss dalam artian dia nggak mengerti diri dia, karena yang selama ini dia lakukan hanya membohongi diri sendiri, dalam artian menipu diri sendiri, merasakan sesuatu yang atau memaksakan sesuatu yang nggak sesuai dengan kenyataan. Jadi saat kenyataan datang dan apa ya, kayak ada ilusi di matanya, itu yang aku lihat dan itu yang buat dia bingung, stres. Orang ini sangat tidak bisa yang namanya memproses perasaannya, emosinya. Dia nggak ngerti banget.
kayak ada jump card di sini sih. Five of Swords, lalu ada Ten of Wands. Orang ini sangat takut yang namanya konflik, jadi setiap hubungan itu berkonflik dia ngerasa hubungan itu nggak cocok. Dia berharapnya kalau hubungan itu selalu baik-baik aja, pasangannya mengerti apa yang dia mau dan memberikan apapun yang dia mau. That's the real love. Dia ngerasanya kayak gitu, itulah cinta yang sebenarnya yang dia rasakan. But actually no, ya itu bukan. Dan di sini ada Five of Cups. Aku bisa bilang orang ini, how do I explain dia? Kayak gini loh, dia orang yang benar-benar bingung dan harus gimana gitu loh, karena dia benar-benar nggak tahu rasanya itu bagaimana. Orang ini bakal lari ke hal-hal yang negatif di sini aku ngeliat, entah apapun juga gitu ya. Kamu bisa ngerti apa yang aku maksud, karena orangnya lari ke hal yang negatif untuk membuat diri dia ngerasa lebih baik. Karena dengan rasa seperti itu dia sedikit merasa terobati, padahal enggak. Dia hanya sedang lari, mencoba menghindari apa yang harusnya dia rasakan. Orang ini sangat sulit menerima kenyataan. Ya, aku ngerasa mungkin juga kenyataan karena kalian berpisah dan gak bersama itu menjadi salah satu faktornya atau faktor terbesar ya. Dan dia gak bisa menerima kenyataan itu dan gak bisa menerima jika memang saat ini kalian no communication at all. Jadi dia istilahnya dia bakal kembali ke hal yang buruk itu, tapi membuat dia nyaman ya. Dia sesuatu yang memang udah dia biasa lakukan, dia bakal lakuin gitu. Jadi orang ini hanya maju mundur dalam kehidupannya, dalam artian maju mundur di dalam stagnansinya ya. Ada inner conflict di mana dia pikiran dia mengatakan ini, di hati dia mengatakan itu, enggak apa ya, enggak satu suara. Dan orang yang seperti ini memang harus dealing dengan diri dia sendiri, dan dia enggak bisa yang namanya meminta orang untuk mengerti apa yang dia rasakan. Dan sekarang dia mempunyai tendensi untuk berharap orang lain mengerti yang dia rasakan, tapi dia nggak mencoba untuk mengerti apa yang orang lain rasakan gitu ya. Dan ternyata nggak ada yang mengerti dia, dan dia ngerasa kenapa semua menyakitkan, kenapa semua mengecewakan. See, Five of Pentacles. Orang ini sangat nggak pengen yang namanya memiliki hubungan pakai rasa. Orang ini pengen menjalani hubungan atau ngerasakan hubungan ya hanya sebatas ya seperti friend with benefits ya. Seseorang yang bisa memberikan dia keuntungan atau manfaat, dia maunya kayak gitu. Kalau sudah pakai perasaan atau enggak ya dia nggak mau, dia nggak ada keinginan. Ini sebenarnya waktu yang berat untuk dia sih. Dan aku ngeliat memang waktu udah berputar dimana memang dia harus merasakan ini semua, dan aku ngeliat kamu pun ngerasakan ini juga karena ada di Hierophant, yaitu energi seseorang yang bisa lebih bijaksana, bijak ya, dan tahu apa yang dirasakan. Sebenarnya hubungan ini plus kesakitan ini mengarahkan kalian ke arah yang sama, tapi aku ngeliat kamu ataupun dia itu just orang yang energinya terbaca di sini justru malah lari ke arah yang gak baik. Kalau kamu, aku ngeliat, atau dia sebaliknya itu malah energi mengasihani diri sendiri. Jadi apakah
gue bakal punya jodoh, apakah gue bakal ada yang menyayangi, mencintai gitu ya, ada rasa kayak gitu. Jadi lebih mengasihani diri sendiri. Kalau dia ini enggak, dia nggak mau mengasihani diri sendiri, dia pengen mencari jalan pintas yang buat dia itu enak, easy way out gitu, itu yang dia pengen. Ini major transformation entah kamu ataupun buat dia ya, karena memang aku ngelihat ini adalah kartu-kartu kesakitan, apalagi ini Ten of Wands. You know what is Ten of Wands? Adalah kartu yang memang kita membawa beban dari masa lalu, membawa kekecewaan dari masa lalu ya, sesuatu yang memang kita bawa terus, istilahnya nggak kita sadari kalau kita membawa kesakitan. Tambah lagi Five of Pentacles adalah rasa sakit, kecewa yang bisa secara fisik, bisa buat kamu nggak sadar tiba-tiba kamu jatuh sakit ya. Dan aku bisa bilang untuk sekarang kamu atau dia tuh kurang lebih merasakan hal yang sama, yaitu waktu itu seperti berhenti, waktu itu stuck ya, dimana stuck di saat kesakitan kalian sekarang, kekecewaan kalian sekarang. Dan aku ngelihat ini energi energi seseorang yang memang udah nggak berhubungan dengan orang yang dipikirkan, atau kamu udah nggak berhubungan dengan orang yang ini, istilahnya kalian udah memilih jalan masing-masing ya, dan jalan masing-masing itulah kalian menemukan sebuah pencerahan yang nggak kalian duga-duga, yaitu aku bilang tadi mengarahkan kalian ke tujuan yang tepat, tujuan yang sama sebenarnya, yaitu tentang spiritualitas. Namun caranya kalian memproses ini semua berbeda, sangat berbeda jauh. Dan aku bisa bilang ini justru sangat menyakitkan untuk orang yang memang menghindari apapun itu juga. So, semakin kamu menerima, sadar akan ini semua, kenapa harus tadi, itu lebih baik, karena aku ngerasa energi kamu pun ada di sini. Dan aku ngelihat ini tambah kecewa, tambah sakitnya karena juga ada orang baru di dalam hidup kalian, dimana aku ngelihat gini, kalian berdua tuh merasa sayang dan merasa cinta gitu ya. Aku ngelihat perasaannya mutual gitu, sama. Kalian sempat sendiri dulu dan akhirnya kalian mencoba untuk membuka hati untuk cinta yang baru, itu yang aku lihat. Tapi justru semakin kalian buka cinta untuk orang yang baru, kau malah menyadari kalau secara hati kamu sudah komit dengan orang yang di masa lalu, atau dia udah komit sama kamu ya. Jadi rasa itu membuat orang ini gak bisa membuka hatinya untuk orang lain, atau kamu gak bisa membuka hati kamu untuk orang lain. Dan justru semakin adanya energi orang baru malah bikin kamu sakit dan kecewa. Kenapa? Karena semakin kamu sadar kalau memang secara gak sadar kamu merasa kamu komit sama dia. Dan hubungan ini aku ngeliat juga full of toxicity ya, entah kamu atau dia, nggak hanya dia atau nggak hanya kamu, yang pastinya kalian belum mengenal satu sama lain di sini. So that's why kenapa hubungan ini kandas. Aku ngeliat too much ego di sini, too much perasaan yang berekspektasi sangat besar di sini. Dan pelajarannya di sini aku ngeliat ini mengarah karmic relationship yang besar sekali. Setiap hubungan itu sebenarnya karmic relationship ya, pasti. Cuman mengarah kemana, entah menjadi karmic aja atau memang menjadi soulmate atau energi yang lain, itu tergantung di mana kamu dan dia udah ditakdirkan Tuhan. Jadi karmik itu dalam artian kamu dan dia memang harus bertemu dan ngambil sesuatu pelajaran ya. Untuk saat ini aku bisa ngelihat kesempatan kalian bersama lagi itu
kecil kecil banget sebenarnya, karena orang ini sangat sangat apa ya, egonya besar sekali, tapi aku ngeliat ada ya, dia dia pengen, dia ingin, dan aku ngeliat itu bakal tergantung dengan dia atau tergantung kamu, atau memang ini energi kamu dalam artian kamu bisa nggak ngehandle hubungan, ngehandle perasaan ini saat kalian nggak bersama ya, walaupun nggak mudah gitu. Dan aku ngelihat apakah dia jodoh kamu ataukah kalian akan bersama atau bersatu, aku ngelihat itu masih belum terlihat. Dan ya, aku pernah bilang sama klien aku, kenapa sesuatu itu diblok atau ditutup ya, karena memang kamu belum siap untuk melihatnya. Jadi apapun yang kamu inginkan, kamu harapkan dari pembacaan tarot, nggak akan semuanya bisa keluar. Kenapa? Karena Tuhan tahu kamu belum siap atau dia belum siap saat ini. Jadi untuk apa memberitahukan sesuatu hal yang belum siap, kamu belum bisa terima. Jadi istilahnya hal ini justru baik kalau dia diblok oleh semesta. Dan ini akan menjadi pertanyaan besar untuk kamu, apakah dia orang yang tepat apa enggak. But aku ngeliat itu bakal membuat kamu mengenal diri kamu makin dalam, makin kuat, dan membuat kamu mencintai diri sendiri. Dan that's the real love ya, self love. Dan ini sebenarnya energi yang mengarahkan sangat bagus ya, walaupun menyakitkan, mengecewakan, tapi aku ngelihat tinggal pilihannya di tangan kamu. Okay, so kita lanjut ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu yang pilih orange quartz. Gimana kehidupan percintaan kamu 2-3 bulan ke depan ya. Oke, pesan cinta untuk kamu. Kita lihat ada Ten of Staff, Queen of Sword, dan Ten of Sword. Wow. Ada perbedaan prinsip yang kuat banget di hubungan ini. Bisa perbedaan agama, bisa perbedaan suku, perbedaan ras ya, dan it's hard a lot, dan itu menyakitkan banget untuk kalian berdua. Dan aku ngelihat it's create all apa ya, itu kayak membuat kesakitan yang wow banget, karena aku ngeliat ini pertentangan orang tua kuat banget di sini. Dimana hati kamu berbicara cinta dan kasih sayang kamu untuk orang ini, dan dia begitu juga. Tapi aku ngeliat ini pas di tengah-tengah. Aku ngeliat ada sosok yang sangat menentang hubungan ini, entah kamu atau entah keluarga kamu atau keluarga dia. Aku ngeliat both of them, kedua-duanya bisa. Dan di sini ada love yourself, worth waiting for. So aku bisa bilang hubungan ini memang harus berakhir ya, mau nggak mau. Ini memang menyakitkan, mengecewakan pasti, karena nggak ada yang suka kekecewaan, kesedihan ya. Tapi aku ngeliat justru hubungan ini memberikan pelajaran yang besar. Mau kamu yakini, kamu percayai apa enggak ya. Dan ini membuat kamu belajar untuk mencintai diri sendiri, untuk respect dengan diri sendiri. Dimana aku ngeliat kamu sangat menggantungkan harapan kamu itu dengan pasangan, ataupun sebaliknya, atau dua-duanya. Dan itu bukan hal yang baik ya sebenarnya, dalam artian gini, jika salah satu ada yang mengontrol hubungan itu bukanlah relationship
namanya control shift aku bilang ya. Dan ada salah satu keluarga juga memaksa di sini, atau kamu memaksa untuk salah satunya mengikuti keyakinan atau tinggal atau pindah, dan itu yang banyak banget membuat kayak kenapa harus ada perbedaan ini, kenapa perbedaan ini menyakitkan, kenapa ini mengecewakan, kenapa harus ada gini, kenapa harus gitu ya. Banyak pertanyaan dalam pikiranmu dan pikiran orang ini. Woman holding a coin, tercakra, dan envy. Ada kecemburuan di mana entah kamu atau dia ada rasa cemburu. Aku ngeliat cemburunya ini ke pasangan lain, atau memang salah satu dari kalian udah dijodohkan, jadi salah satunya cemburu dan ngerasa kenapa begitu mudah dia untuk keluarganya menjodohkan dia dengan orang lain, sedangkan untuk aku nggak diterima. Kamu ngerasa ya mungkin karena hanya agama, dan itu bukan sesuatu yang tabu. Kamu ngerasa ya udah ini tahun berapa ya, dan memang benar prinsip dan keyakinan sebenarnya itu hak masing-masing. Cuman ya memang kita nggak bisa pungkiri ada memang seseorang atau beberapa orang di luar sana yang masih ngerasa itu menjadi hal yang penting, dan kita juga nggak bisa memaksa mereka untuk mengerti apa yang kita pikirkan, dan mereka juga nggak mencoba mengerti apa yang kita pikirkan, kita rasakan ya. So aku bisa bilang hubungan ini kayak gini loh, dalam artian apa ya, aku bilang konfliknya besar ya. Kita lihat klarifikasinya. Queen of Wands, Justice. Wow, salah satu dari kalian memang ada seseorang yang tendensinya pleaser ya, pleaser people, seseorang yang memang memilih untuk mengalah, seseorang yang gak terlalu suka berantem dan mengikuti keinginan oleh orang lain yang ya lebih bisa bersuara. Dan itu sebenarnya bukan hubungan yang baik, dan itulah kenapa perpisahan ini ada. Aku ngelihat karena justru yang menjadi benteng besar nggak bisa bersamanya ini bukanlah restu atau perbedaan itu tadi, tapi justru karena kurangnya cinta dengan diri sendiri ya. Jadi kamu terlalu yang namanya memberikan, menggantungkan semua dengan pasangan, kamu bakal kehabisan nanti kalau memang kamu belum punya cinta untuk diri sendiri ya. Saat kamu punya untuk cinta untuk diri sendiri, kamu gak akan habis. Dan di sini energi seseorang yang ngerasa habis, memberikan semua, berkorban ya, dan ternyata nggak cukup. Tetap aja salah satu atau pasangan kamu meminta yang lebih, dan salah satunya nggak bisa memberikan sesuatu yang memang seperti prinsipal. Aku ngelihat ya, religius, agama, keyakinan itu hak masing-masing, dan akhirnya menjadi kendala, akhirnya berpisah. Di sini aku ngeliat cara pandang kalian berdua juga sebenarnya berbeda. Aku ngeliat ya, dia ngelihat hubungan itu seperti apa, kamu ngeliat hubungan itu seperti apa ya. Hanya aja memang perasaannya muncul, jadi biarpun sama-sama cinta, sama-sama sayang, tapi kalau cara pandangnya berbeda, keinginan, cita-cita masa depannya berbeda, itu juga akan mengecewakan, menyakitkan, dan sulit untuk, aku nggak bilang hubungan itu nggak bisa bertahan, bisa, tapi bakal sulit karena salah satunya bakal
sakit, bakal memendam. So that's why Ten of Swords muncul ya, Ten of Wands muncul, Three of Pentacles. So aku bisa bilang ini bukan waktunya untuk percintaan kamu ya, jika kamu berhubungan dengan orang ini atau kamu ini energi kamu. So aku bisa bilang ini bukan waktunya untuk percintaan. I'm sorry to say that, tapi aku bisa ngeliat ini adalah waktu kamu untuk belajar. Aku nggak tahu entah kamu masih kuliah atau memang lanjut kuliah lagi, masih sekolah, atau yang pastinya ada energi memang untuk belajar. Aku ngeliat entah kamu kursus atau masih training ya. Jadi memang untuk belajar, dan sembari itu kamu bisa mengerti dan belajar juga untuk mengerti perasaan kamu itu gimana, cinta dan kasih sayang itu seperti apa. You will know it. Queen of Pentacles. See, main energinya aja Queen of Pentacles. So aku bisa bilang ini memang untuk kalian belajar, mengerti, dan fokuskan diri untuk karir keuangan dulu, kamu dan dia gitu ya. Dan saling mengerti apakah sesuatu hal yang dipaksakan itu baik. Sesuatu hal yang membuat kamu kehilangan diri sendiri, dalam artian kamu memberikan diri kamu sampai habis untuk pasangan, itu bukan cinta namanya. Itu sebenarnya seperti bunuh diri. I'm sorry to say this ya, tapi ya itu yang aku ketahui, pengalaman aku, dan dimana aku nge-handle klien. Kamu bakal ngerasain seperti mencoba bunuh diri setiap hari, dan itu sakit sekali karena kamu kehilangan diri sendiri, kamu gak tahu harus gimana. Aku ada ngerasa energi kayak gitu, dan saat kalian berpisah ini makinnya lagi kamu ngerasa segimana, aku nggak tahu nih. So that's why kamu mungkin sekarang masih merasa bingung, masih lost, dalam artian mulai hidup ini dari mana gitu ya. Dan aku bisa bilang hal yang pastinya itu adalah mencintai diri sendiri, love yourself keluar, dan mulai dari karir kamu, pekerjaan kamu, fokus ke sana. Temukan kebahagiaan di diri kamu. Kita lihat lagi. Klarifikasi ya. Sebentar. Aku ngerasa memang ada perasaan lega di sini, dimana kamu berpisah gitu, karena dalam artian kamu memang secara nggak sadar kamu memang ngerasa lelah, capek menghadapi orang seperti ini. Kamu udah memberikan semuanya tapi kurang bisa dihargai, ditambah dengan perbedaan yang begitu banyak. Dan aku ngeliat kamu mulai belajar untuk ngeliat mungkin dia bukan orang yang tepat gitu. The Devil, Six of Cups, King of Swords. Ada rasa benci dan kecewa. Aku ngerasa benci ini justru datang dari dia, atau memang bisa dari dalam diri kamu. Itu yang menggerogoti ya orang yang ada rasa benci ini, karena bertanya-tanya terus, apa gunanya hubungan ini, apa tujuan hubungan ini, kok cuma nyakitin aja gitu. Dan kenapa dia nggak nurut sama aku, kenapa dia nggak gini, kenapa nggak gitu. Walaupun Six of Swords. So aku bisa bilang nggak ada yang perlu dikomunikasikan lagi, karena semakin mencoba untuk memaksa dia mengerti atau dia memaksa kamu untuk mengerti hanya akan makin menyakitkan, makin mengecewakan. Jadi terkadang memang hubungan itu lebih baik diputus segala-galanya sampai komunikasi. Kenapa?
Itulah jalan terbaik aku ngeliat di sini, dan lebih baik memang tidak ada komunikasi. Si Ace of Ace of Pentacles lagi muncul. So aku bisa melihat memang Tuhan sang pemilik semesta cuman pengen kamu saat ini fokus dengan diri kamu, kerjaan kamu, kebahagiaan kamu, dan keluarga kamu. Aku ngelihat di sini, stop fokus untuk seseorang yang memang nggak bisa menghargai kamu. Mau sampai kapan kamu menunggu dia menghargai dan sadar akan hal itu? Ya kamu hanya membuang-buang waktu istilahnya. Ini menyakitkan, mengecewakan, ya. Tapi aku ngeliat ya ini harus. Ini ada tendensi seseorang yang memang sering menangis, ya. Entah mungkin kamu sepertinya sering menangis dalam kegagalan hubungan ini. That's okay, nggak apa-apa, keluarkan tangisan. Apapun yang kamu rasakan itu valid, ya. Nggak perlu menutupi apa-apa ke diri kamu sendiri. Jujur dengan apa yang kamu rasakan. Mau nyakitkan, mengecewakan, pelan-pelan rasakan. Sampai nggak terasa lagi dan akhirnya sadar kalau memang itu adalah bagian dari rencana Tuhan untuk hidup kita, ya. Untuk karir, keuangan, aku ngeliat nggak ada yang perlu dikhawatirkan, ya. Kita lanjut. Oke, kita lanjut yang ketiga, pesan cinta untuk kamu 2-3 bulan ke depan untuk Rose Quartz. Yang ketiga. Ada Ace of Vessel, wow, Five of Vessel, dan Strength. So, dari 3 kristal ini, tiga-tiganya udah jelas hubungannya nggak berkomunikasi, ya. Istilahnya hubungan ini udah selesai. Dalam artian ada perpisahan di sini. Karena aku ngeliat salah satu dari kalian jujur kepada pasangan yang lain kalau memang belum siap, atau memang dia nggak jujur, tapi dalam artian dia nggak jujur dengan apa yang benar-benar dia rasakan. Mungkin dia nggak bilang apa sih kenapa dia milih untuk pisah, tapi yang pastinya dia memilih untuk menyembunyikan. Aku ngerasa ada menyembunyikan rasa yang kayak orang ini belum siap, dan belum siapnya kenapa, kesakitannya itulah yang dia nggak bicarakan sama kamu, dia nggak bilang. Itu terasa kayak nyangkut banget di leher aku untuk ngeluarin itu, karena aku ngerasa itu energi dia. Jadi dia, gue harus ngomong apa, aku harus bilang apa sama dia kalau aku nggak siap, aku harus bilang apa, aku harus jujur atau apa, aku takut kalau aku nggak diterima, aku takut kalau aku begini, kalau begini. Jadi ada takut untuk ditinggalkan, takut untuk dikecewakan. Jadi memang takut jika memang kamu meninggalkan dia saat tahu apa yang sebenarnya, kamu bakal nggak akan menerima dia. Jadi orang ini lebih memilih dialah yang pergi duluan. Door to Spirit, Six Chakra, all tied up. Ini energi seseorang yang sebenarnya baik,
perasaannya sensitif, ya manis, ya dia tahu. Dia udah mengarah ke arah spiritual. Dia tahu kalau memang nggak semua orang itu bisa menerima apapun yang orang lain rasakan, orang lain punya. Dan itu yang dia nggak mau paksakan terhadap kamu. Dia seperti ngelihat di masa depan kamu nggak akan menerima dia. Aku nggak tahu kenapa dia ngerasa begitu. Mungkin karena kamu mempunyai intuisi yang bagus juga bisa. Jadi seperti ada vision di dalam diri kamu, dia bakal meninggalkan kamu. Atau kamu bakal meninggalkan dia. Love dan romantic feelings. Orang ini ngerasa kalau kamu tahu dia itu seseorang yang nakal mungkin. Aku ngerasa diri dia nggak baik di sini. Dia ngerasa diri dia nakal, di mana dia juga entah main perempuan atau main laki-laki, ya. Dan dia takut saat kamu mengetahui hal yang buruk tentang dia, kamu bakal meninggalkan dia. Orang ini sebenarnya mempunyai perasaan yang tulus sama kamu, sayang sama kamu. Tapi akhirnya dia memperlakukan kamu, membuat kamu ngerasa untuk seperti dipermainkan agar kamu bisa untuk lepas dari dia. Tapi aku bisa bilang orang ini dalam situasi yang gak mengenakan sekali. Orang yang memang gini loh, dari ketiga tadi yang paling aku dapetin rasa sayangnya ini loh justru. Ya, orang ini sangat sayang sama kamu atau kamu sayang banget sama orang ini. Kamu ingin banget yang namanya mempunyai orang seperti dia, atau dia ingin mempunyai seseorang seperti kamu. Di mata dia atau di mata kamu ini orang yang perfect, pasangan yang sesuai, suami and husband and wife material, ya. Tapi akhirnya ngerasa seperti sadar diri kalau memang kamunya atau dianya yang justru bukan wife and husband material. Orang ini ngerasa gagal atau kamu ngerasa gagal dalam hidup kamu. Dan sedangkan kamu orang yang selalu berhasil misalnya dalam hidup kamu, orang yang selalu bangkit dari kehidupan kamu. Jadi ada rasa seperti dia nggak bisa mengimbangi kamu. Dia kalau ngelihat kamu orang yang kuat, terutama kuat daripada dia. Dan itu yang membuat dia juga gimana gitu, bingung gitu ya. Istilahnya kalau orang yang begitu kuat, begitu tabah menjadi pasangan kita, kita kan ada ngerasa tertantang untuk sama seperti dia kan. Tapi akhirnya kita bakal compare dia dengan diri kita, bakal bandingkan dia dengan diri kita. Ternyata kita begitu buruk ya, karena kita begini loh, kita begitu. Akhirnya kita mengasihani diri sendiri dan akhirnya ya seperti ini, lebih memilih untuk mundur. Kita lihat klarifikasinya. King of Swords, Ace of Wands, Page of Pentacles. Dia berusaha banget untuk kuat, memperlihatkan diri dia yang gak mempunyai perasaan begitu dalam sama kamu. Actually, perasaannya justru sangat dalam. Dia berusaha banget untuk menutupi, dan orang ini berharapnya berkomitmen hanya dengan kamu loh, atau kamu berharap berkomitmen hanya dengan orang ini. Ten of Cups. Di dalam hati dia punya pemikiran misalnya punya anak,
bersama kamu, menikah bersama kamu, punya anak, hidup bahagia. Ini orang yang sangat mengidamkan masa tua yang indah, kebersamaan yang manis. Orang yang sebenarnya sangat ingin bahagia, ingin banget bahagia, tapi dia belum menemukan kebahagiaan di dalam dirinya, atau kamu belum menemukan kebahagiaan dalam diri kamu. Akhirnya kamu bingung saat nggak ada orang di samping kamu, karena kamu udah kosong di dalamnya. Kamu nggak ngerasain bahagia dalam diri kamu. Kamu butuh orang lain untuk fulfill itu, dan itu salah, ya. Kamu harus berusaha mengisi itu dulu. Dan orang lain hanya sebagai yang membantu kamu untuk berkembang. Tapi tanpa orang lain kamu pun sebenarnya bisa. Tapi kalau orang ini justru benar-benar menempatkannya dengan pasangan, dengan orang lain, dan itu jadi bumerang, ya. Wow, Six of Cups, Three of Pentacles. Ini mirip kayak ini pembacaan yang pertama tadi ya. Atau kedua. Wow, di bottom of the deck-nya Three of Swords. Orang ini atau kamu sangat jatuh cinta dengan orang ini, perasaan dalam banget gitu ya, kayak pengen memberikan segalanya untuk orang yang dicintai, orang yang disayangi, ya. Saking sayangnya, saking cintanya, ya, tahu diri dia nggak baik, diri dia tuh nggak pantas buat pasangannya, dia melepaskan pasangannya untuk pasangannya dapatin orang yang lebih baik. Itu yang ku dapatin energinya sekarang. Three of Swords. Walaupun orang ini sakit, kecewa banget, dia berusaha memperlihatkan kalau dia nggak sesayang itu, dia nggak secinta itu, agar dia bisa lepas dari kamu atau kamu bisa lepas dari dia. Tapi di dalam hati yang terdalam, orang ini berharap banget ada keajaiban, atau kamu berharap banget ada keajaiban kalian bisa bersama, walaupun kamu sadar atau dia nggak sadar, dia sadar nggak ada jalan kalian untuk bersama. Kayak udah buntu gitu, stuck, terblok jalannya. Dan hubungan yang manis sebenarnya ya. Tapi ya, kita lihat tuh klarifikasinya sebelum aku lanjut. Nine of Cups, Two of Cups, or Queen of Wands. Di dalam hati yang terdalam, entah kamu atau dia sebenarnya ada rasa menunggu keajaiban datang itu tadi. Dan aku ngelihat harapan inilah yang membuat kamu atau dia ngerasa hidup. Wow, dia kayak perasaannya hidup aja dalam hati walaupun udah nggak bersama. Dan strength lagi, 3 strength muncul di sini, juga ada strength. Wow. Entah kamu atau dia memang sangat-sangat keras kepala, atau memang punya prinsip yang sangat kuat seperti aku bilang tadi, dan salah satu memang gak bisa mengimbangi. Jadi orang yang sebenarnya dua-duanya tendensinya keras kepala, tapi karena salah satunya lebih kuat dan salah satunya lebih pintar,
dalam artian berdebat, berdiskusi, ya salah satunya tetap ujung-ujungnya kalah, dan orang yang kalah inilah dia ngerasa apa ya, kayak kok bisa gitu tadi yang ngerasa kayak gitu, kok bisa dia berpikir kayak gitu. Jadi di salah satu terasa ya memang ngerasa kagum, tapi di salah satu juga kok dia begitu egois gitu ya, salah satunya ada yang ngerasa kayak gitu, kok dia terlalu memaksa di impress sih, seperti aku bilang tadi, entah kamu di mata dia sempurna atau di mata kamu dia ini sempurna, straight, perfect ya, tapi justru karena kita ngerasa kita nggak perfect lah, kita ngerasa nggak pantas dengan orang yang perfect, so orang ini ngerasa nggak mampu atau kamu ngerasa nggak mampu. Dan ini orang yang belajar untuk jujur sama diri dia sendiri, dan itu sebenarnya bagus sebagai tanda dia mengerti kalau diri dia nggak mampu, dan dia menyadari kalau memang ini bukan saat yang tepat untuk memaksakan apa-apa. Orang ini berharap kamu tuh seperti ada menunggu dia di depan pintu rumah dia atau depan kamar dia, ya aku nggak tahu kenapa dia ngerasa kayak gitu ya, entah memang dia pernah ke rumah kamu atau kamu pernah ke rumah dia ya, jadi kamu ngerasa kayak dia bakal datang depan pintu rumah kamu. Dia kayak mempunyai vision kayak gitu, atau kamu punya vision yang kayak gitu. That's make you feel alive ya, itu yang membuat kamu ngerasa hidup walaupun sebenarnya menyakitkan. Aku turut merasakan apa yang kamu rasakan ya, kamu tahu apa yang terbaik untuk diri kamu, kamulah yang memilih gitu ya, tapi yang pastinya aku bisa bilang adalah hargai apapun yang kamu rasain, jangan menolak apapun yang kamu rasakan, karena diri kamu bakal ngerasa kamu menolak diri kamu sendiri, dan itu akan makin menyakitkan. Siapa lagi yang bisa menerima diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri ya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Oke, yang keempat yang pilih amethyst quartz, ke quartz sih ya, quartz. Amethyst, kristal amethyst, pesan cinta kamu untuk 2 atau 3 bulan ke depan ya. Seven of Pentacles, Judgment, Temperance. Aku ngelihat sesuatu hal yang besar udah terjadi atau bakal terjadi, namun aku ngeliat sebagian dari kalian sudah tahu apa yang bakal terjadi, jadi bukan sesuatu yang asing bagi kamu ya. Indecision, happy family, victory. So aku ngeliat ini ngarah banget, entah memang divorce ya, aku ngeliat
udah terjadi atau bakal terjadi, dan there is no choice. Aku ngeliat nggak ada pilihan lain selain berpisah di sini. Walaupun bisa tendensi kalian udah ada anak ya, atau udah hubungan ini lama, tapi aku ngeliat kamu mencoba mengerti, memahami kalau memang kita nggak bisa bersama saat ini ya. See, ada pay attention to the red flags, forgiving and learning. So aku ngeliat hubungan ini, kenapa kamu dan dia berpisah, karena belum ada rasa yang benar-benar memaafkan diri. Entah kamu belum memaafkan diri kamu sendiri, atau kamu belum memaafkan pasangan, begitu juga sebaliknya. Dan aku ngeliat hubungan itu jadi toksik ya, karena itu tadi, belum ada rasa yang benar-benar memaafkan dan belajar mengambil apa yang harus diambil dari sebuah kesakitan. Itu adalah bukan kesakitan yang diambil, tapi pelajarannya. Dan sedangkan orang ini atau kamu mengambil kesakitannya, dan aku ngeliat itu akhirnya menghancurkan hubungan ini. Salah satu juga masih ada ego yang cukup besar ya. So aku ngeliat memang waktunya nggak banget istilahnya kayak gitu ya. Three of Wands, Eight of Wands. Kalian sebagai pasangan kurang bisa mengomunikasikan apa yang benar-benar kalian rasakan. Ya, jadi apa yang benar-benar dirasakan itu justru dipendam, ditahan, ya. Tapi hal yang nggak mempengaruhi perasaan justru kalian bisa ungkapkan. Jadi kalau udah masalah perasaan seperti takut menyakiti pasangan, ya, takut mengecewakan, jadi lebih memilih untuk menarik diri dan memilih untuk ya kita sendiri aja dulu, istilahnya kayak gitu, kita masing-masing aja dulu. See, the Hermit. Seorang atau memang kamu memang belajar untuk dealing dengan kesakitan ya, dimana kesakitan dalam hal memaafkan atau ya memaafkan, dan belajar memaafkan diri sendiri dan memaafkan keadaan. Two of Pentacles, dan orang yang meninggalkan ini tahu nggak ada pilihan lain selain ya memang harus berpisah seperti aku bilang tadi. Dan semakin dipertanyakan kenapa perpisahan ini ada, itu hanya bikin kesakitan, kecewaan. The Chariot, memang seseorang beranjak pergi atau sudah berangkat ya, mengambil arah yang lain ya, dan memang terlihat salah satunya seperti mengkhianati, mengecewakan. Tapi sebenarnya orang yang mengkhianati di sini aku ngeliat dia juga memendam banyak kesakitan, memendam banyak kekecewaan. Jadi kamu dan dia sama-sama merasakan kekecewaan dalam porsi yang berbeda dan level yang berbeda. Mungkin bagi kamu itu nggak menyakitkan, bagi dia itu justru menyakitkan ya, begitu juga sebaliknya. Orang ini sebenarnya nggak pengen benar-benar berpisah ya, dia hanya pengen butuh waktu aku ngelihat. Cuman salah satu dari kalian yang memang minta kepastian, dan dia nggak bisa memberikan kepastian sampai kapan, ya udah gitu, kayak mau pisah ya pisah aja gitu. Dia ngerasa kalau memang ada kesempatan, ada waktu, dan takdir kalian memang harus bersama, ya pasti ada waktunya. Namun kembali lagi, orang yang seperti itu kan pasti terkesannya justru kayak nggak punya rasa, egois gitu ya, cuek dan kayak avoidant banget gitu. Kita lihat klarifikasinya.
Ada jump card, di sini ada Queen of Pentacles, Page of Wands, dan Judgment. Wow, Judgment muncul 2 kali. Aku ngeliat ini mungkin bukan perpisahan yang pertama kali untuk kamu, ya, untuk sebagian dari kalian, atau justru bisa perpisahan pertama untuk sebagian lagi dari kalian. Jadi kenapa ini mengecewakan dan ini menyakitkan? Two of Wands, Ten of Pentacles. Aku ngerasa kamu seperti komitmen kamu dikhianati, dikecewakan, ya. Kamu ngerasa dia nggak jujur dengan apa yang dia rasakan. Actually, sebenarnya orang ini jujur, sangat jujur. Kita itu terkadang ngerasa orang itu nggak jujur, ngerasa orang itu bohong hanya karena kita nggak bisa menerima kenyataan apa yang dia katakan. Jadi kita menuduh dia bohong, padahal dia jujur. Dia pura-pura. Itu kembali lagi kita yang nggak bisa menerima apa yang dia pikirkan dan dia rasakan. Toleransi kita rendah. The Star. Aku ngeliat hubungan ini gelap seperti bintang, ya justru terlihat saat gelap. Ini memang waktunya untuk kalian mundur jauh, ya, ke belakang untuk ngeliat hubungan ini apakah akan kalian pertahankan nantinya atau tidak. Tapi aku ngeliat memang salah satu dari kalian atau dua-duanya memang harus dealing dulu dengan kesakitannya dalam. Ini energi seseorang yang memang belum bisa memaafkan keadaan dan belum bisa memaafkan diri sendiri. Orang ini justru tendensi menyalahkan diri sendiri, entah kamu ataupun dia, ya. Jadi nggak bisa memaafkan apapun itu sampai saat ini. Walaupun belajar udah memaafkan, belajar kok, cuman belum fully, belum benar-benar full gitu. Aku ngeliat memang ada tendensi depresi di sini, tendensi yang berat banget untuk menerima, berat banget untuk how. Tapi ya aku bisa bilang ini yang terbaik untuk kamu atau dia saat ini. Aku ngeliat kesempatan untuk bersama ini terbuka lebar banget, ya, tapi aku ngeliat itu tinggal di pilihan kalian berdua sih, mau apa enggak. Tapi untuk saat ini mau nggak mau, untuk dia saat ini nggak ada pilihan lain sih selain yaitu adalah mundur, menarik diri. Entah kamu yang menarik diri atau dia yang menarik diri. Dan walaupun saling menarik diri, aku ngeliat orang ini tetap memperhatikan dari jauh. Dia memperhatikan kamu atau kamu memperhatikan dia dari jauh. Jadi ada energi stalker di sini. Stalkingnya kuat banget di sini. Gila, kuat banget nih stalkingnya di sini, ya. Aku nggak tahu entah kamu atau dia, kayak tendensinya sama-sama di sini. Dan saat makin menerima kenyataannya, makin tahu akan kenyataannya, ya sakit. Karena memang stalking itu kan kita bakal ngeliat kenyataannya gimana. Dan saat ngeliat kenyataannya nggak sesuai yang dia kita harapkan, ya kita bakal sakit dan kecewa. Udah tahu mengecewakan, udah tahu menyakitkan, istilahnya gitu, tapi terus dilakukan. Orang ini sebenarnya sangat pengen tahu dia harus gimana. Walaupun dia mundur, sebenarnya dia nggak benar-benar mundur. Aneh kan? Tapi untuk energinya dia berusaha banget untuk mundur. Dan bagi kamu yang berusaha dorong orang ini, lebih baik kamu respect apapun dia pilih saat ini, ataupun dia seharusnya respect apapun yang kamu pilih saat ini.
terbaik untuk kalian berdua ya, daripada kalian wasting time, membuang-buang waktu dan gak ada kepastian untuk bersama atau memang keinginan untuk berkomitmen ya. Aku ngelihat pelajarannya masih panjang untuk yang ini ya, so I'm sorry mungkin kalian gak suka dengarnya, tapi itu yang aku lihat. Harus pahami dan belajar menerima, mau gak mau. It's not easy ya, memang gak mudah. Kalau mudah sih udah semua orang lewatin ya, tapi kan enggak. So yeah, I think that's all. Udah habis semuanya, selesai. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana ya. Jika ingin konseling atau personal reading, silakan cari aku di email atau Instagram di bawah sini ya. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana. Bye.